Menjadi hamba yang merdeka. Saudaraku, sesungguhnya fitrah manusia yang terlahir dari kandungan ibunya ke dunia ini adalah makhluk merdeka. Manusia diciptakan Allah Azza wa Jalla dengan fitrahnya yang bersih, yaitu berakidah dan bertauhid. Dalam arti kata, manusia awal penciptaannya merupakan makhluk merdeka. Dalam perspektif Islam, kemerdekaan sejatinya adalah bebas untuk bertindak. Hal ini dapat dipahami karena manusia adalah makhluk yang diberikan otonomi dan kepercayaan sebagai khalifah filat, pemimpin di muka bumi. Namun, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya liberal, tetapi kebebasan atau kemerdekaan itu dibatasi dengan hukum-hukum dalam syariat Islam. Batasan tersebut bisa ditemukan dalam Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan terdapat pula dalam hadits yang menjadi sumber hukum Islam kedua. Sehingga kemerdekaan itu mempunyai batasan dan menjadi petunjuk kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi merdeka berarti bebas. Kemerdekaan artinya kebebasan, sedangkan secara terminologi, merdeka artinya adalah bebas dari segala penjajah dan penjajahan atau penghambaan. Kemerdekaan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau negara bisa berdiri sendiri, bebas dan tidak terjajah. Sedangkan istilah kemerdekaan dalam bahasa Arab disebut al-istiqlal. Hari kemerdekaan disebut Id al-Istiqlal. Hal ini merupakan bentuk penafsiran dari al-taharur wa al-halas min al-kait wa al-saitara al-ajnabiyah, artinya bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Dalam istilah lain disebutkan, artinya kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya. Dengan kata lain, kemerdekaan adalah bebas dari segala bentuk penindasan bangsa lain. Kata lain untuk makna ini adalah al-hurriyah. Kata ini biasa diterjemahkan sebagai kebebasan. Dari kata ini terbentuk kata al-tahrir yang berarti pembebasan. Orang yang bebas merdeka disebut al-hur, lawan dari al-abde, budak. Penggunaan kata kebebasan dalam konteks kaum muslimin hari ini tampaknya kurang menyenangkan. Sebagian mereka memandangnya dengan sinis. Ini boleh jadi karena kebebasan seolah-olah menjadi milik khas Barat. Padahal Al-Quran selalu menyebutkan kata ini, dan bukan kata al-istiqlal. Saudaraku, dalam teks-teks klasik al-hurriyah, kebebasan amatlah populer dan terpuji. Akan tetapi makna-makna sebagaimana disebutkan di atas masih amatlah sederhana dan formalistik. Masih semi-merdeka, Syekh al-Hurriyah Istiqlal. Kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 barulah gerbang dan pintu yang terbuka. Kemerdekaan atau kebebasan secara maknawi sejatinya adalah situasi batin yang terlepas dari segala rasa yang menghimpit, yang menekan dan yang menderitakan jiwa, pikiran dan gerak manusia, baik yang datang dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Ada juga yang berpendapat bahwasannya kemerdekaan adalah suasana hati yang damai, yang tenang, terbukanya kehendak-kehendak dan harapan-harapan yang manis manusia. Saudaraku, hakikat kemerdekaan merupakan merdeka dari menjadi hamba dan budak hawa nafsu ketamakan. Salah satunya yakni budak dunia dan budak harta. Dunia dan harta telah memperburuk kita dengan mengatakan, carilah harta yang banyak. Kita pun mengatakan ya. Carilah harta tersebut kalau perlu dengan menghalalkan berbagai cara. Kita pun mengiyakan. Kalau kita masih diperbudak harta dan dunia, maka kita belum merdeka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka hamba budak dinar, celaka hamba budak dirham. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku, dikisahkan bahwa seseorang pernah meminta nasihat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya Allah telah menciptakanmu sebagai orang merdeka, maka jadilah sebagaimana Dia telah menciptakanmu. Manaqib Asy-Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi, 2/197. Kemerdekaan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di atas tentunya bukan kemerdekaan dalam makna yang difahami kebanyakan orang, yaitu kebebasan tanpa batas serta jauh dari aturan-aturan syariat. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan dari penjajahan hawa nafsu, belenggu sifat-sifat syaitaniyah dan penyembahan serta ketundukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hamba yang merdeka adalah hamba yang hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kemerdekaan inilah yang akan membawa jiwa dan raganya menuju makna kemerdekaan yang digariskan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya akan mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selainnya selamanya. Hingga datang sesuatu yang diyakini. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini kematian. Quran Surat Al-Hijr 99. Oleh karena itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sedang merayakan hari kemerdekaannya, marilah kita memahami hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya.
Jangan sampai terjebak kepada kemerdekaan yang hanya semu atau kamuflase belaka, serta mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Negara Republik Indonesia, jayalah negeriku, jayalah bangsaku, jayalah Indonesiaku. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjadi hambanya yang merdeka dari belenggu sifat-sifat syaitaniah untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Kemerdekaan yang hakiki menjadi hamba Allah. Oleh Dr. Raihanul Bahren, M.Sek, PK. Merdeka adalah lawan dari perbudakan. Tentu kita semua ingin merdeka dan merasa bebas, nyaman dan bahagia dalam menjalani hidup. Kita juga tidak ingin terkekang, terbatasi, dan tidak bebas dalam menjalani kehidupan atau ada sesuatu yang memperbudak kita. Bagi seorang Muslim, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah menjadi hamba Allah sepenuhnya dan merasa bahagia dengan menunaikan hak Allah dalam tauhid. Merasa bahagia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Merasa bahagia berakhlak mulia, membantu sesama, serta memudahkan urusan orang lain. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan mengenai hal ini. Beliau rahimahullah berkata, menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba kepada selainnya. Al-Majmu, Al-Fatawa, 8/306. Menjadi budak dunia dan budak hawa nafsu itu belumlah merdeka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia bisa menjadi budak dunia dan budak harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba hamisah dan hamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari ul sutera. Jika diberi, dia senang. Tetapi jika tidak diberi, dia marah. Hari, Bukhari. Bagaimana dunia dan harta memperbudak manusia, yaitu dengan mendorong manusia menjadi tamak dan tidak pernah puas. Misalnya, dunia dan harta yang telah memperbudak dengan seolah-olah mengatakan, carilah harta yang banyak, cari lagi harta tersebut. Kalau perlu lembur, cari lagi harta tersebut. Kalau perlu halalkan segala cara. Kita pun melakukan semua perintah harta dan dunia tersebut. Seolah-olah harta dan dunia memperbudak kita dan kita ikuti semua perintahnya. Adanya ketamakan atas dunia karena kita juga diperbudak oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu inilah yang banyak menjadikan manusia tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan. Adapun 3 perkara yang membinasakan adalah 1. Kebahilan dan kerakusan yang ditaati. 2. Hawa nafsu yang diikuti. Dan 3. Seseorang yang membanggakan diri sendiri. Sedangkan 3 perkara yang menyelamatkan adalah 1. Takut kepada Allah di waktu sendirian dan dilihat orang banyak. 2. Sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan. Dan 3. Berkata, berbuat adil di waktu marah dan rida. Silsilah Al-Ahadits Sahihah. No. 1802. Hawa nafsu juga banyak menyesatkan manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-An'am 119. Hawa nafsu yang tidak terkendali akan membawa kita ke arah keburukan yang terus-menerus. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qs. Yusuf 53. Baca juga, nikmat tauhid bagi negeri ini. Apabila masih diperbudak harta dan dunia, kita belum merdeka sepenuhnya. Masih banyak manusia yang terjebak dalam hal ini. Alih-alih menghamba kepada Allah, malah menghamba kepada hawa nafsu dan setan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Nuniyah, mereka lari dari penghambaan, menjadi budak Allah, di mana mereka diciptakan untuk itu. Lalu mereka dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan setan. At-Ta'liqat Al-Fatawa Al-Hamawiyah Syekh Al-Fauzan Hal 59. Dengan menjadi hamba Allah yang sejati yang menunaikan hak Allah itulah kemerdekaan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Karena hakikat kehidupan adalah beribadah kepada Allah semata dan melaksanakan perintahnya. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Qs. Az-Zariyat 56. Menjadi hamba Allah, beribadah mentauhidkan Allah,
serta menjalankan perintahnya adalah sumber kebahagiaan. Hal ini dibahas dalam kitab Tauhid agar kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan tanda hamba yang bertauhid. Beliau rahimahullah berkata, 1. Jika diberi kenikmatan, dia bersyukur. 2. Jika diuji dengan ditimpa musibah, dia bersabar. 3. Dan jika melakukan dosa, dia beristighfar, bertaubat. 3 hal ini adalah tanda kebahagiaan. Matan Al-Qawaidul Arba. Semoga kita bisa menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepadanya dan tidak menjadi budak dunia dan hawa nafsu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Nuniyah, ibadah kepada Allah adalah puncak cinta kepadanya, disertai ketundukan hati orang yang beribadah kepadanya. Keduanya adalah poros ibadah. Di atas kedua poros tersebutlah garis ibadah berputar. Dia tidak akan berputar sampai dua poros tersebut tegak. Dengan melaksanakan agama yang merupakan perintah Rasulnya, bukan mengikuti hawa nafsu, dorongan hati, dan mengikuti setan. Syarh Qasidah Ibnul Qayyim 1:253. Demikian. Semoga bermanfaat.